here before. I know that I must have met you in a past life. Got my heart on the floor. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, boleh silakan duduk dulu ya. Oke. Boleh duduk dengan lebih santai dulu. Oke, kira-kira Askia gugup nggak pas ada di ruangan ini? Bu, sama bingung kenapa dipanggil di ruang BK. Oke, jadi Ibu izin konfirmasi dulu ya. Ini Askia benar kan ya? Ibu, iya Bu. Oh, berarti biasanya dipanggil Askia. Oke, nah tadi Askia bilang Askia gugup ya di ruangan ini. Jadi Ibu pengennya Askia lebih rileks nih, boleh tarik nafas dulu. Oke, silakan. Boleh udah lebih tenang? Sudah Bu. Atau butuh waktu lagi kira-kira? Kayaknya cukup aja sudah. Cukup ya. Oke. Nah, jadi Askia tadi gugup dan bingung ya. Gitu. Tapi kalau boleh tahu Askia hari ini keadaannya baik nggak? Kabarnya kira-kira? Alhamdulillah baik sih Bu, kayak nggak ada yang salah. Makanya bingung kenapa dipanggil ke ruang BK hari ini. Jadi alhamdulillah keadaan Askia baik ya. Keadaan Kia, Ibu masih nggak terbiasa manggil. Berarti Kia biasa dipanggil di kelas Kia juga kah atau mungkin yang lain? Ini Kia Bu. Kia. Boleh Bu kalau Askia. Senyaman Ibu aja. Oke, Askia. Askia, kalau boleh tahu nih, tadi Askia kan benar-benar bingung ke alasan kenapa Askia dipanggil ke ruangan BK. Tapi selama beberapa hari terakhir Askia merasakan ada yang bermasalah nggak dari diri Askia kira-kira? Atau mungkin ada yang mengganggu Askia? Sejauh ini nggak ada sih Bu. Saya kan pergi ke sekolah seperti biasanya di hari biasanya, masuk kelas nggak ada izin, dengan teman-teman di kelas juga nggak ada masalah Bu. Makanya bingung kenapa dipanggil ke ruang BK hari ini. Kalau boleh tahu tadi Askia dipanggil sama siapa? Disuruh sama siapa? Disuruh sama wali kelas Bu, Ibu Najwa. Oh, disuruh sama wali kelas Askia. Nah, tapi Ibu wali kelas ada nggak menjelaskan ke Askia kenapa Askia disuruh atau diundang ke ruang BK? Ibu katanya ibu melihat perubahan di diri dia. Dia ke ruang BK gitu aja Bu, gak dijelasin lebih lanjut gimana-gimananya. Berarti cuma bisa dibilang cuma dikasih tahu sedikit aja ya, baru Askia disuruh konfirmasi ke sini. Nah, jadi supaya Askia bisa lebih berkurang juga nih gugupnya, mungkin siapa tahu Askia masih merasa takut nih karena ada di ruangan BK. Jadi Ibu izin menjelaskan alasan kenapa Askia dipanggil ke ruang BK. Nah, jadi Askia ini, maksudnya di sini Ibu dapat laporan kalau Askia akhir-akhir ini ada perubahan yang mungkin Askia sendiri mungkin nggak sadari. Kata wali kelas Askia akhir-akhir ini tuh lebih sering diam, jarang mau berpendapat di kelas, kalau presentasi lebih gugup dari biasanya, kadang sampai tergagap atau mungkin kurang percaya diri selama di kelas. Nah, itu alasan kenapa Askia jadi dipanggil ke ruang BK. Tapi Ibu izin menjelaskan sebelumnya supaya Askia tidak salah paham, Askia tidak melakukan kesalahan. Askia dipanggil ke ruang BK ini karena wali kelas Askia khawatir sama perubahan perilaku yang Askia tunjukkan. Kira-kira sampai setelah Ibu jelaskan, Askia masih merasa gugup nggak? Sebenarnya masih gugup Bu, karena takut berarti ternyata salah perubahan yang ada di diri Kia itu Bu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Askia ini, Ibu izin menjelaskan bahwa Askia sama sekali nggak salah. Tapi baik itu wali kelas Askia ataupun Ibu setelah mendengar
keadaan Askia akhir-akhir ini itu jadi lebih khawatir. Jangan-jangan Askia ini ada masalah yang gak Askia ceritakan, yang ternyata butuh bantuan tapi Askia nggak tahu mau kemana. Makanya itu wali kelas Askia cerita ke ibu, mungkin Askia ini butuh pendampingan. Jadi ibu panggil Askia ke ruang BK untuk menanyakan apa sih alasan kenapa Askia ini akhir-akhir ini ada menunjukkan perubahan gitu. Jadi Askia udah masih gugup atau udah lebih tenang? Sudah lebih tenang Bu, ternyata ada alasan baik di belakangnya kenapa Askia dipanggil ke ruang BK hari ini Bu. Jadi seperti Askia bilang alasannya baik karena guru wali kelas Askia itu sangat khawatir dan pengen Askia bisa dibilang kembali ke keadaan Askia biasanya. Nah, jadi untuk bantu Askia nih supaya Askia supaya mungkin Askia bisa keluar dari masalah Askia, ibu di sini mau bertanya soal ketersediaan Askia. Apakah kira-kira Askia bersedia untuk mengikuti konseling sama ibu hari ini selama beberapa menit ke depan? Kira-kira Askia bersedia nggak kalau misalnya konseling kita mungkin berjalan sekitar 35 menit sampai 45 menit jika memang dibutuhkan waktu tambahan. Dari Askia apakah ada keberatan? Tidak ada keberatan Bu, ikut dari instruksi dan alur ibu aja gimana nanti ke depannya. Oke, baik, dan sebelumnya ibu izin menjelaskan juga nih untuk pelaksanaan konseling kita punya beberapa hal yang perlu disepakati. Yang pertama kerahasiaan. Jadi baik Askia ataupun ibu kita sepakat untuk menjadikan cerita hari ini hanya di ruangan ini saja. Lalu yang kedua, kesepakatan kedua itu ibu berharap Askia mau terbuka selama pelaksanaan konseling. Dan yang terakhir kesepakatannya Askia berada di sini secara sukarela, tidak ada paksaan atau rasa terbebani karena konseling yang dilakukan. Kira-kira dari ketiga kesepakatan ini apakah ada yang Askia sendiri kurang bersedia dari hal itu? Saya bersedia aja Bu, karena sebenarnya Askia takut juga Bu kalau cerita ini dibawa keluar, takutnya malah malu dengan teman-temannya. Jadi bersedia aja Bu kalau ada peraturan seperti itu. Berarti Askia juga melihat kesepakatannya secara positif ya? Iya Bu. Oke deh. Nah baik, karena sebelum kita langsung masuk ke dalam kegiatan utamanya supaya konseling ini berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita, ibu pengen kita memulainya dengan doa. Oke, mungkin beberapa menit untuk kita melakukan doa, boleh dimulai. Kira-kira Askia udah tenang ya? Iya sudah Bu. Nah, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, pelaksanaan konseling kita hari ini itu untuk membantu Askia keluar dari permasalahan Askia. Selanjutnya, untuk mengetahui masalah apa sih yang ternyata Askia rasakan, boleh nggak Askia ceritakan alasan kenapa Askia akhir-akhir ini jadi lebih pendiam nih? Boleh nggak kenapa alasan Askia jadi lebih kurang percaya diri, jadi menarik diri, jarang bersosialisasi? Boleh nggak Askia ceritakan alasannya? Jadi di rumah itu Askia tuh kurang didengar, kurang diapresiasi sama orang tua, tapi dituntut buat sempurna. Jadi misalnya kan Bu ada Askia tuh bawa lembar hasil ujiannya 8, terus kata orang tua kok dapat 85 aja, bisa lebih nih, bisa sampai 100, kamu kurang belajar. Mereka tuh nuntut kan Bu, nuntut dia harus sempurna, tapi mereka gak menghargai usaha dia, kayak selalu dianggap salah, selalu dianggap kurang gitu nah Bu. Mereka mau yang sempurna tapi malah gak mengapresiasi apa usaha Askia gitu Bu. Jadi kalau ibu tangkap berarti Askia ini menarik diri karena Askia di rumah kurang diapresiasi. Memang apa yang Askia rasakan karena perilaku orang tua Askia belum itu? Merasa selalu salah Bu, merasa kurang, akhirnya kurang percaya diri. Makanya di sekolah itu narik diri karena merasa orang tua dia aja bisa melakukan hal tersebut kan Bu, apalagi teman-teman yang lain pasti bisa lebih parah. Orang terdekat aja bisa melakukan hal itu.
apalagi orang lain kan Bu gitu. Kayak berarti Askia merasa karena di rumah Askia jarang diapresiasi, berarti di sekolah Askia juga kemungkinan besar teman Askia melihat Askia seperti itu juga. Oke, Jadi itu yang membuat Askia merasa selalu kurang. gitu. Apakah Askia akhirnya membandingkan diri dengan orang lain atau bagaimana kira-kira? Iya Bu, merasa teman-teman yang lain itu lebih baik, lebih bisa. Kalau Askia yang nyoba pasti salah. Itu Bu, daripada bikin malu, lebih baik gak usah nyoba. Jadi nggak bikin malu deh gitu Bu. Sampai saat ini berarti alasan Askia jadi kurang percaya diri di sekolah itu sebenarnya karena Askia merasa selalu kurang dan pasti salah gitu. Ini Bu, kurang percaya diri Bu. Iya, sebenarnya pemikiran Askia ini baru muncul beberapa saat terakhir atau udah sering muncul nih kira-kira? Udah sering muncul sih Bu, tapi lumayan parah kayaknya sampai dipanggil kan sama ibu dan wali kelas karena memang lagi narik diri gitu Bu. Ini yang terparah sih Bu. Oke, berarti sebenarnya pemikirannya ini udah muncul di rumah, Askia akhirnya kepikiran juga selama di sekolah, dan itu mempengaruhi kegiatan Askia selama di sekolah. Oke, dan itu sudah sering terjadi pada Askia, tapi yang paling parah pada saat ini. Tapi Askia sadar nggak ternyata pemikiran Askia itu apakah benar-benar terjadi atau enggak selama di sekolah? Kemarin pernah sih Bu melihat teman pada saat pelajaran biologi, dia menjawabkan Bu, ternyata sedikit keliru jawabannya, tapi jawabannya malah diapresiasi guru, gak ditertawakan teman-teman. Katanya terima kasih sudah berani mencoba menjawab gitu Bu. Berarti sebenarnya ada pemikiran yang keliru ya selama di sekolah. Kalau dari kejadian yang teman tadi Kurang terbukti. kurang terbukti bahwa apa yang belum rasakan. Itu teman bisa mencoba menjawab, nggak ditertawakan tuh, nggak disalahkan tuh, diapresiasi kok gitu Bu. Kalau misalnya itu berarti apa yang terjadi di rumah Askia belum tentu terjadi di sekolah. Nah, itu benar kira-kira? Iya benar ternyata Bu. Tapi karena sudah pernah Askia rasakan di rumah, jadi Askia makanya itu muncul di pikirannya selama di sekolah juga ya. Gitu. Karena dari apa yang Askia jelaskan ini, berarti Askia udah tahu nih ternyata alasan yang memicu Askia jadi berpikiran, jadi menarik diri selama di sekolah, jadi jarang aktif selama di sekolah, ternyata dari pikirannya. Iya Bu. Nah, yang membentuk pikiran tadi dari mana? Gitu Bu, dari rumah, dari orang tua gitu. Oke, tapi karena tadi sudah Askia sepertinya udah melihat juga dalam suatu kejadian, ternyata hal itu nggak selalu terjadi di sekolah juga, ya kan? Jadi supaya kita bisa menggali lebih dalam terkait masalah Askia ini, jadi ibu memberikan mungkin 3 pertanyaan untuk menggali permasalahan tersebut. Askia, mungkin ibu ini minta Askia menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan yang ibu tanyakan. Nanti kita jawabnya satu persatu. Jadi ibu tanyakan dulu, Askia jawab, baru nanti ibu tanyakan lagi. Kira-kira Askia bersedia atau tidak? Bersedia Ibu. Oke deh. Jadi ibu izin memberikan kertas ini sebentar Askia. Jadi nanti Askia boleh tulis satu persatu sesuai dengan. Nah, jadi alasan ibu memberikan pertanyaan ini
ini supaya nanti Askia juga lebih sadar, karena kita akan buat satu persatu, Askia jadi lebih tahu kayak gitu pikiran yang muncul saat apa, situasinya apa, kondisinya apa. Jadi kita bisa analisis lebih jauh kayak gitu, perilakunya Askia dan apa yang bisa kita lakukan dalam masalah tersebut. Jadi pertanyaan pertama itu, ibu ingin tahu situasi apa sih yang membuat Askia merasa tidak nyaman selama ada di kelas, yang membuat Askia merasa bisa dibilang tertekan atau merasa tidak percaya diri di kelas. Situasinya seperti itu. Pada saat guru memanggil nama untuk menjawab pertanyaan, Ya boleh dituliskan. Jadi situasi yang membuat Askia tidak nyaman itu saat guru memanggil nama Askia untuk menjawab pertanyaan. Oke. Oke. Buat yang pertanyaan kedua, ketika situasi itu terjadi nih, apa sih pikiran otomatis Askia yang muncul ketika guru memberi kan ya? Askia bilang yang membuat tidak nyaman tadi pada saat guru memanggil nama Askia untuk menjawab pertanyaan. Nah, ketika guru memanggil nama Askia untuk menjawab pertanyaan itu, apa yang Askia pikirkan? pasti merasa salah gitu Bu. Jadi daripada bikin malu, lebih baik nggak usah jawab pertanyaannya gitu. Jadi Askia merasa kalau menjawab kan pasti salah, jadi pasti malah mempermalukan diri sendiri. Iya. Itu bisa Bu. Boleh tuliskan aja ya. Nggak usah jawab gitu. Sudah Bu. Oke, yang ketiga ini ibu pengen tahu nih, apa sih dampaknya kepada Askia, konsekuensi kepada Askia ketika pemikiran itu muncul, baik itu dampak secara perasaan, misalnya Askia ketika ada muncul pikiran itu Askia jadi merasa takut, atau lalu dampak secara fisik, misalnya ketika ada kejadian itu terus muncul pikiran, apa yang tubuh Askia rasakan, dan yang terakhir perilaku apa yang Askia tunjukkan dari pikiran tersebut. Jadi perasaan aku kurang percaya diri Bu. Jadi ketika muncul pikiran itu jadi Askia jadi merasa kurang percaya diri, Cemas dan overthinking Bu. overthinking juga. Oke. Tadi apa lagi Bu? Yang kedua itu fisiknya Askia, yang kayak Askia rasakan secara fisik ketika pikiran otomatis tadi muncul. Sulit bicara Bu. Oke. Sulit bicara sama keringat dingin. Dingin terus deg-degan Bu. Oke. Dan yang terakhir, perilaku apa yang Askia tunjukkan saat berpikir seperti itu? Menarik diri Bu menjauh. Pura-pura nggak dengar. Terus benar. Oke. Menarik diri. Ini jawabannya. Oke. Di sini lihat ya. Dari jawaban Askia ini, berarti situasi yang muncul yang membuat Askia tidak nyaman tadi itu pada saat guru memanggil nama Askia untuk menjawab pertanyaan. Lalu ada ketika yang membuat Askia merasa tidak nyaman itu karena Askia berpikiran bahwa Askia nggak pengen menjawab karena Askia merasa jawaban Askia pasti salah. Jadi daripada membuat malu lebih baik tidak usah menjawab. Betul. Akhirnya Askia jadi kurang percaya diri, sulit bicara, menarik diri, dan pura-pura tidak dengar. Oke. Jadi dari hasil jawaban Askia ini, ibu jadi tahu nih pada saat seperti apa aja Askia bisa muncul pemikiran tadi. Nah, berarti pikiran otomatis ini mungkin muncul pada banyak pelajaran atau memang mungkin jarang kira-kira? Biasanya jarang sih, tapi akhir-akhir ini muncul di semua pelajaran. Jadi akhirnya Askia menarik diri dan pura-pura tidak dengar ini jadi lebih sering. Iya Bu, betul. Jadi lebih sering. Makanya terlihat banget perubahannya Bu, oleh kelas dan guru-guru lain. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, perilaku Askia ini muncul karena pikiran Askia ya. Iya Bu, betul. Karena Askia merasa pasti salah. Iya Bu. Dan kalau ibu tarik lagi ke awal tadi, Askia ini merasa pasti salah karena saat di rumah Askia selalu dianggap kurang. Apakah benar? Iya Bu, betul seperti itu Bu. Kalau
Jadi ibu izin mengevaluasi nih jawaban Askia ini ke sekali lagi. Kira-kira apakah ada keadaan di mana ternyata teman Askia ini salah nih tadi, tapi apakah dia jadi malu ketika dia salah? Tadi kan Bu ada teman yang jawab dia nggak malu Bu, malah diapresiasi, katanya bagus, makasih sudah berani mengungkapkan pendapat kamu, nggak ada yang salah jawabannya, semua pendapat itu benar, kayak gitu Bu. Berarti sejujurnya kalau misalnya Askia ada di posisi itu menjawab salah, kira-kira Askia akan malu atau enggak? Enggak Bu, karena mungkinnya teman Askia nggak ditertawakan sama yang lain, malah diapresiasi karena sudah berani Bu, gitu. Jadi bisa dibilang pemikiran Askia di sini ini masih belum terbukti ya. Ini Bu, belum terbukti karena buktinya teman yang tadi nggak ditertawakan tuh, malah diapresiasi. Padahal kan Bu, Askia punya jawaban sudah banyak, tapi karena takut bisa deh dikeluarkan. Berarti menurut Askia nih, pemikiran Askia ini perlu nggak untuk diperbaiki? Perlu Ibu, karena akhirnya menyesal karena seharusnya aku jawab itu juga tadi, kenapa sih nggak jawab itu Bu. Nah, Ibu izin bertanya lagi nih untuk memastikan ketika Askia takut menjawab itu ternyata Askia ada nggak jawaban yang ternyata setelah dijawab oleh orang lain itu ternyata benar? Iya Bu, pernah Bu. Jadi makanya itu tadi Bu nyesal, kenapa sih aku aja yang jawab. Buktinya itu hampir sama kok jawabannya, malah diapresiasi gitu. Tapi kehalang rasa takut itu tadi Bu. Jadi kalau kita lihat lagi nih, berarti pemikiran Askia yang sebelumnya ini yang merasa jawaban pasti salah tadi kan sudah nggak terbukti, dan ternyata itu berdampak buruk nggak ke Askia kira-kira? Ada Bu dampaknya kan. Biasanya kalau aktif 12 itu pasti dinilai kan Bu, kalau nggak aktif malah nggak dapat nilai Askianya gitu Bu. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi pemikiran yang pertama Askia, kalau Askia pasti salah itu udah tidak terbukti ya. Ternyata ada keadaan di mana jawaban Askia itu benar. Iya betul Bu. Oke, terus yang kedua di sini Askia juga menulis daripada membuat malu, lebih baik tidak menjawab. Dan ternyata teman Askia juga ketika salah menjawab ternyata nggak malu dan malah diapresiasi. Berarti pemikiran Askia di sini juga nggak terbukti. Iya betul itu, malah nggak terbukti. Dan yang terakhir di sini Askia juga menulis lebih baik nggak usah menjawab. Tapi ternyata Askia juga merasa dampaknya mempengaruhi nilai akademik Askia. Iya betul Ibu. Kalau dilihat dari hal ini kira-kira apa yang Askia butuhkan? Melawan rasa takut dan harus percaya diri sih Bu. Oke, jadi Askia merasa harus ada pikiran yang harus Askia ubah ya? Iya betul Bu, karena itu teman-teman yang lain mencoba kok, diapresiasi, bisa kok, bisa, gak bakalan ditertawain gitu loh Bu. Jadi kan kesalahan itu nggak mesti harus membuat dari buku itu kan Bu, bisa jadi proses belajar. Jadi kenapa gak mencoba gitu. Berarti sampai saat ini Askia udah tahu ya kira-kira Askia tadi mau berpikiran mau membaca pikir Askia supaya nggak merugikan Askia ya. Oke, nah untuk Ibu mau membantu Askia nih supaya Askia bisa tahu, mungkin Askia udah tahu nih, oh Askia harus mengubah pikiran, tapi Askia mungkin pengen tahu caranya. Jadi Ibu mau memperkenalkan beberapa teknik supaya Askia bisa membentuk pikiran tadi yang lebih positif, supaya Askia bisa melihat diri Askia dengan lebih positif. Jadi Ibu mau memperkenalkan teknik yang disebut dengan kacamata pikiran. Nah, jadi Ibu ingin Askia membayangkan nih, ini kan ruangannya menurut Askia cerah nggak atau terang nggak kira-kira? Terang Ibu. Terang ya. Misalnya Ibu berikan kepada Askia ini kacamata hitam dan Askia pakai pada saat ini juga, kira-kira apa yang Askia rasakan soal ruangan di sini?
karena kacamata hitam pasti gelap kan Bu. Kalau gelap itu kayak suram, nggak ada warnanya, kayak sepi bawaannya gitu Bu. Jadi berarti ketika walaupun ruangannya terang, ketika Askia memakai kacamatanya yang gelap, akhirnya Askia menganggap bahwa ruangannya Kalau pakai kacamata terang yang kacamata gelap. kacamata gelap Misalnya walaupun ruangannya terang seperti ini, kira-kira apa yang Askia lihat akhirnya? ya tetap gelap Bu, karena kan namanya juga kacamata hitam pasti membuat suasana lebih seram, lebih suram gitu kan, kayak nggak ada kebahagiaan gitu lah suasana. Nah, misalnya Ibu ganti nih, Ibu kasih ke Askia kacamata bening. Kira-kira apa yang Askia lihat soal banget? Terlihat jelas, berwarna, lebih ceria gitu. Oke, baik. Nah, hal ini juga Ibu memperkenalkan ini untuk memberikan contoh ke Askia. Jadi, cara kita memandang sesuatu itu sama kayak cara kita memakai kacamata, memilih kacamata. Nah, misalnya Askia tadi tuh fokusnya ke bagian Askia yang buruk aja. Misalnya Askia fokusnya tuh, oh selama di rumah Askia nggak pernah diapresiasi. Askia akhirnya memakai kacamata itu di sekolah juga. Akhirnya apa yang Askia lihat di sekolah? Teman-teman Askia anggap akan berperilaku sama seperti apa yang Askia lihat di rumah. Padahal kalau misalnya Askia ubah kacamatanya ke kacamata yang terang, apa tadi yang Askia sudah buktikan? Jadi kan kalau dulu kan Askia berpikirnya bahwa di rumah loh aku kurang diapresiasi, berarti di sekolah gitu juga. Berarti dulu tuh Askia masih menerapkan kacamata hitam berarti ya Bu. Dia terlalu berpikiran negatif ke orang-orang lain, bahwa orang lain tuh semuanya sama. Padahal kan kita bisa melihat dari kacamata yang terang tadi kan Bu, bahwa semua orang nggak seperti itu, bisa saja mengapresiasi gitu ya Bu, ternyata Bu. Kalau Askia kira-kira sampai sini sudah lumayan terbuka pikirannya. Nah, Ibu ingin mengkonfirmasi nih, misalnya muncul pemikiran seperti tadi, seperti yang Askia tuliskan di sini, berarti pada saat itu Askia lagi menggunakan kacamata yang mana tuh? Misalnya Askia nih merasa jawaban pasti salah, jadi daripada membuat malu, lebih baik gak usah menjawab. Kira-kira itu Askia lagi menggunakan kacamata yang mana? Kacamata hitam berarti Bu, karena terlalu memandang sesuatu dalam konteks yang buruk, dalam konteks yang negatif gitu Bu. Nah, dari penjelasan Askia tadi, berarti Askia sudah bisa nggak membedakan yang mana hal yang benar-benar terjadi dan yang mana yang hanya bagian dari efek kacamata hitam Askia. Kira-kira Askia sudah bisa nggak mulai membedakan hal yang benar-benar Askia mungkin akan temui dan yang mana yang cuma mungkin pikiran Askia yang sudah tertanam menggunakan kacamata hitam. Mulai Bu, karena kan awalnya Askia takut tuh, kurang percaya diri buat jawab pertanyaan guru, takut disalahin. Padahal kan itu cuma persepsi Askia tuh, cuma pemikiran Askia. Coba lebih berfokus pada coba aja dulu, kan itu baru kita lihat dengan kacamata terang itu loh Bu. Jadi ya udah coba aja, daripada Askia menyesal juga kan nggak mencoba, lebih baik diutarakan kan, toh nggak disalahin juga, malah diapresiasi gitu kan Bu. Nah, jadi Askia udah bisa ya melihat keadaan situasi yang Askia tuliskan di sini dengan lebih objektif ya, dengan enggak lagi menggunakan kacamata hitam. Nah, jadi sebenarnya analogi kacamata pikiran ini nggak hanya berlangsung di satu kondisi aja. Jadi Askia bisa gunakan analogi ini di keadaan lain. Misalnya itu keadaan presentasi ataupun hal lain yang membutuhkan Askia buat lebih percaya diri. Jadi kacamata hitam itu Askia melihat sesuatu dengan buruk saja. Nah, sedangkan
kacamata bening itu Askia melihat sesuatu dengan lebih objektif, dengan lebih rasional, mencari bagian positifnya dan menjadikan itu sebagai cara pikir Askia. Nah, ibu ya itu ibu menjelaskan terkait bagaimana menggunakan kedua kacamata ini di berbagai keadaan. Kira-kira Askia sampai sini bisa nggak membayangkan untuk menggunakan kacamata itu di keadaan lain selain menjawab pertanyaan? Selain menjawab pertanyaan dari guru gitu Kak Bu. Cara memandang itu sih Bu, pendapat dari orang lain. Dan semuanya orang lain itu berpendapat buruk tentang kegiatan, kan kayak teman-teman guru-guru di kelas mengapresiasi aja, juga seperti di rumah. Itu sih Bu. Oke, berarti soal penggunaan kacamata ini Askia udah lumayan bisa ya Askia terapkan. Nah, selain kacamata tadi, ibu juga izin memperkenalkan teknik lain nih yang mungkin bisa jadi pilihan kedua setelah Askia menggunakan kacamata tadi. Jadi kan tadi di pas pakai kacamata hitam Askia melihat sesuatu dari sisi buruknya, sedangkan pas pakai kacamata bening Askia melihat dari sisi apa? Dari sisi baiknya Bu. Nah, jadi karena Askia sudah bisa nih melihat sesuatu dari dua sudut pandang. Nah, di tahap kedua, Askia perlu membentuk pikiran. Nah, pikiran ini disebut dengan coping thoughts. Coping thoughts ini dalam teknik kita bisa kita sebut juga supaya lebih sederhana dengan pikiran penolong. Kenapa dibutuhkan pikiran penolong? Karena setelah Askia melihat situasi tadi, Askia harus membentuk nih apa sih supaya pikiran Askia itu nggak berfokus ke satu cara pandang aja. Jadi kita bentuk pikiran penolongnya. Misalnya tadi Askia di sini menuliskan Askia pasti salah kalau menjawab pertanyaan. Kira-kira pemikiran positif apa yang bisa dijadikan pikiran penolong supaya Askia bisa lebih percaya diri? Pemikiran penolong ini contohnya gimana Bu? Boleh dicontohin berarti? Contohkan ya, misalnya nih di suatu keadaan Askia misalnya Askia kurang percaya diri ketika mengikuti lomba. Askia langsung fokus ke pakai kacamata hitam. Oh pasti saya kalah kok di dalam lomba. Nah, kalau misalnya kita gunakan kacamata yang positif kan, ternyata bisa aja ada kemungkinan menang. Nah, pikiran penolong ini yang membantu Askia supaya mau mengikuti lombanya. Jadi misalnya pikiran penolongnya tidak apa-apa, misal saya kalah karena itu bagian dari belajar. Nah, kira-kira sampai sini Askia lumayan ngerti nggak soal pemikiran itu? Bisa Bu. Tadi kan kalau kata Askia kan di situ Askia takut dipanggil nama guru buat jawab pertanyaan. Jadi misalnya pemikiran penolongnya jawab aja dulu jawabannya semampu Askia bisa jawab. Toh semua pendapat nggak disalahin karena semua pendapat itu benar, tinggal dipilih, tinggal dikembangin aja lagi kalau memang masih belum sempurna gitu. Bisa Bu? Bisa. Jadi itu salah satu contoh dari membentuk pikiran penolong. Nah, tapi supaya Askia bisa lebih lancar membuat pemikiran penolongnya, Ibu mau memperkenalkan satu permainan nih. Setelah tadi kan teknik kacamata. Jadi Ibu mau memperkenalkan teknik media yang disebut wheel of self-esteem atau roda percayaan diri. Jadi Ibu mau melihat seberapa jauh sih Askia bisa membentuk pikiran penolong tadi. Jadi Askia cuma perlu memutar roda ini dan menjawab pertanyaannya ya. Boleh putarnya di sini. Oke. Berapa pertanyaan nanti? Pertanyaannya kalau Askia lancar menjawabnya bisa satu aja. Kira boleh dibacakan pertanyaannya Askia? Ubah pikiran semua orang membentukku menjadi pikiran yang lebih realistis dan adil. Coba kita Dengan lihat pikiran penolong itu semua orang membentuk. Misalnya pemikiran penolongnya semua orang punya karakteristik masing-masing, punya keunikan masing-masing.
Jadi semua orang punya kelebihan yang bisa di yang bisa membuat kagum orang lain gitu. Bisa lah begitu Bu. Boleh. Kira-kira setelah Askia menyampaikan itu lebih tenang nggak Askia dengan pikiran kemarin tadi? Karena mulai berhubungan kan Bu dengan rasa takut tadi karena kurang diapresiasi, akhirnya lebih tenang Bu. Jadi Askia merasa nggak semua orang bakal membenci Askia. Iya, gak semua orang bakalan membenci Askia, gak semua orang bakalan menyalahkan Askia kalau Askia salah. Menurut Askia dari pertanyaan ini bisa nggak kita pakai juga soal kacamata pikiran tadi? Kacamata pikiran pakai gelap sama bening tadi kan Iya, ya. kalau dari pikiran ini kan ini menurut Askia pakai kacamata apa? Kacamata gelap Bu. Kalau dari kacamata beningnya apa kira-kira? Semua orang tadi punya keunikannya masing-masing, punya karakteristik baiknya masing-masing. Jadi semua orang pasti punya kelebihannya sendiri-sendiri gitu kan Bu. Dan dari kacamata bening itu juga Askia bisa jadi lebih tahu ya yang mana yang bisa terbukti dan yang tidak. Iya betul Ibu. Oke, nah jadi Ibu rasa cukup ya main kita mungkin lebih cepat juga mungkin Askia habis ini ada mata pelajaran jadi dari pelaksanaan tadi itu Ibu cuma mau melihat nih sejauh mana sih Askia memahami dua teknik kita tadi ya kan. Jadi itu dua teknik yang bisa digunakan untuk membantu Askia lepas dari masalah kurang percaya diri. Tapi ada satu lagi nih untuk menguatkan dari kedua tadi. Jadi yang terakhir adalah teknik stopping problematical thoughts. Nah, di sini Askia cuma perlu mengatakan stop atau melakukan suatu tindakan fisik yang membuat Askia berhenti berpikir secara negatif atau berpikir menggunakan kacamata hitam tadi. Jadi ketika misalnya contoh, Askia tadi berpikir dengan kacamata hitamnya apa? Hitamnya yang seperti itu kan Bu. Tidak berani menjawab karena takut salah dan malu gitu. Nah, berarti ketika pikiran itu muncul, misalnya aku pasti salah nih, pemikirannya kayak gitu, Askia langsung sebutkan stop atau mungkin melakukan tindakan fisik untuk menghentikan pikiran. Misalnya Askia baru sampai misalnya Askia sudah dipanggil nih sama guru. Askia tolong jawab ini, dan Askia langsung berpikir nih secara otomatis, aku pasti salah, nah langsung Askia stop, atau kalau misalnya Askia malas ngomong boleh pakai tangan. Itu buat menyadarkan Askia aja. Nah, jadi pada suatu keadaan ini Askia bisa langsung menyetop pikiran tersebut dan mengubahnya ke pikiran penolong. Kira-kira Askia udah lumayan paham gak sama teknik yang terakhir? Paham gitu. Boleh Askia contohkan dengan ini? Jadi kan pemikirannya saat guru memanggil nama untuk menjawab takut salah menjawab dan malu. Jadi misalnya Askia bisa punya pemikiran seperti itu langsung katakan stop atau misalnya langsung lemas tangan boleh Bu? Boleh. Lemas tangan habis itu kalau kita katakan nggak apa-apa coba aja dulu kalau salah nggak apa-apa kalau salah bisa jadi pelajaran buat diperbaiki ke depannya gitu kan Bu? Ya betul sekali. Berarti Askia sudah sampai tahap memahami semua teknik-tekniknya nih. Askia boleh gunakan pakai yang mana aja boleh. Yang kira-kira bisa membantu Askia jadi lebih percaya diri selama di kelas. Nah, dari semua teknik ini kira-kira Askia sudah ada yang masih dibingungkan atau udah cukup? Sudah cukup bisa dipakai berbagai situasi karena banyak banget ternyata teknik yang bisa Askia gunakan ya Bu. Karena sudah banyak juga tekniknya dan Askia juga sepertinya udah dari yang Ibu lihat dari kita coba tadi Askia udah bisa semua, udah lancar. Nah, tapi karena supaya Ibu ingin melihat nih apakah pemikiran itu cuma bisa bertahan di hari ini atau bisa dilanjutkan secara terus menerus. Ibu pengen memberikan tugas rumah nih ke Askia. Sejujurnya bukan PR, tapi bisa dibilang Ibu pengen lihat apa sih perubahan Askia selama beberapa hari ke depan nih. Jadi Ibu pengen memberikan
memberikan tugas rumah boleh Askia tulis sendiri di sini. Mau pakai buku? Ya. Jadi ibu pengen Askia menulis hari dan tanggal. Nomor 1 hari dan tanggal. Iya, hari dan tanggal. Nanti di hari dan tanggal ini Askia tuliskan misalnya pada hari Jumat. Nah ya kayak gitu kan secara lengkap lah. Habis itu di hari yang keduanya itu ibu pengen Askia menuliskan situasinya. Situasi di mana Askia menggunakan antara tiga teknik tadi. Nah, situasinya misalnya Askia tadi, oh saya gunakan di pelajaran matematika, Bu. Oh, saya gunakan di rumah, Bu. Oh, saya gunakan saat mengerjakan tugas atau saya saat mau mengikuti lomba. Gitu. Dan ibu pengen Askia menuliskan yang ketiga itu pikiran penolong apa yang Askia pikirkan supaya Askia bisa melakukan kegiatan sebelumnya. Kegiatan di nomor 2. Pikiran penolongnya. Oke, kira-kira Askia sudah paham nggak sama tugas rumahnya? Bisa Ibu. Berarti di yang nomor 1 itu apa? Tadi hari dan tanggal, nomor 2 situasi antara tiga teknik tadi, nomor 3 pemikiran penolong. Oke, situasinya tadi itu apa yang Askia lakukan di situasi? Situasi tadi antara tiga teknik tadi bisa pakaian kacamata, bisa pakaian stop tadi, sama yang terakhir adalah apa tadi pemikiran penolong. Oke, nah berarti dari hari ini tugas rumahnya nanti akan akan ibu periksa lagi, kita mungkin akan bertemu di minggu depan lagi Askia. Nanti akan ibu sampaikan dulu ke wali kelas Askia supaya Askia juga tahu soal keadaannya. Nah dari ini kira-kira Askia bisa simpulkan nggak hasil dari konseling pada hari ini? Kalau dari belum kesimpulannya, jangan terlalu berpikiran negatif, coba dulu karena tidak semua pemikiran negatif yang dia rasa itu ternyata benar gitu. Dan Askia juga udah tahu ya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi itu. Betul Ibu, sudah bisa. Oke, berarti Askia sampai di titik ini masih ada pertanyaan atau tidak? Sudah cukup Ibu. Oke, baik. Nah kalau begitu karena Askia sudah kayaknya Askia sudah cukup juga. Ibu ingin memberikan lembar kepuasan konseling. Ibu pengen melihat nih apa sih apakah hari ini Ibu melaksanakan konselingnya ini benar-benar bisa membantu Askia atau enggak. Jadi Askia boleh jawab dengan jujur aja ya. Kalau misalnya ada yang kurang nggak apa-apa ditulis aja, soalnya itu buat kebaikan Ibu gitu. Nah kedepannya Ibu bisa melaksanakan konseling dengan lebih baik. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 11. Tanggal berarti kan putusnya. Terima kasih Askia udah bersedia untuk datang ke ruangan BK, udah bersedia buat cerita, bahkan udah bersedia untuk mencoba beberapa teknik tadi untuk membantu diri Askia sendiri. Nah, kalau begitu Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Kalau misalnya untuk melihat tugas rumah tadi, kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Terima kasih banyak. Ibu izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.